Jadi kita sudah menghitung bagaimana tingkat perubahan elastisitas permintaannya. Kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi hari ini saya akan membagikan video. Ini sebenarnya materi dalam mata kuliah aku sebagai bahan ajar dalam mata kuliah ekonomi mikro. Jadi hari ini saya akan membagikan materi mengenai elastisitas permintaan. Tapi sebelum kita memulai video ini, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku, kemudian like, comment, and share. Saya berharap semakin banyak kalian men-share video ini akan lebih menyebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, jadi materi yang akan kita bahas hari ini adalah elastisitas permintaan. Jadi yang dimaksud dengan elastisitas permintaan adalah rasio atau koefisien perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Nah, elastisitas permintaan ini terbagi menjadi 5. Jadi yang pertama adalah permintaan elastis. Yang dimaksud dengan permintaan elastis adalah rasio atau koefisien tingkat perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase tingkat perubahan harga. Nah, di mana permintaan elastis ini yaitu elastisitas permintaannya lebih besar dari 1. Kemudian yang kedua adalah permintaan inelastis. Jadi permintaan inelastis ini adalah rasio atau koefisien tingkat perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Dan elastisitas permintaannya ini lebih kecil dari 1. Kemudian yang ketiga adalah permintaan uniter. Jadi yang dimaksud dengan permintaan uniter yaitu rasio atau koefisien tingkat perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase tingkat perubahan harga. Dan elastisitas permintaannya ini sama dengan 1. Kemudian yang keempat adalah permintaan elastis sempurna. Jadi yang dimaksud dengan permintaan elastis sempurna adalah rasio atau koefisien perubahan jumlah barang yang diminta terhadap tingkat persentase perubahan harga. Dan elastisitas permintaannya ini tak terhingga. Kemudian yang terakhir adalah permintaan inelastis sempurna. Jadi yang dimaksud dengan permintaan inelastis sempurna adalah koefisien atau rasio tingkat perubahan jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harga. Dan elastisitas permintaannya ini sama dengan 0. Nah, itulah tadi macam-macam atau 5 jenis dari elastisitas permintaan. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang menentukan elastisitas permintaan. Jadi yang pertama adalah barang substitusi. Jadi faktor pertama yang menentukan elastisitas permintaan adalah barang substitusi. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan versus barang-barang mewah. Yang ketiga adalah definisi pasar, dan yang keempat adalah rentan waktu. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui faktor penentu dari elastisitas permintaan, kita harus mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi elastisitas. Faktor yang mempengaruhi elastisitas permintaan, jadi yang pertama adalah banyaknya barang pengganti yang tersedia. Jadi yang dimaksud sebagai barang pengganti di sini adalah barang substitusi dan barang komplementer. Jadi yang dimaksud dengan barang substitusi adalah barang yang manfaatnya sama dengan barang utama dan bisa menggantikan fungsi dari barang utama itu. Kemudian barang komplementer adalah barang pelengkap yang bisa melengkapi barang utama itu. Kemudian yang kedua adalah jumlah penggunaan barang itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah besarnya persentase pendapatan yang dibelanjakan. Dan yang keempat adalah jangka waktu di mana permintaan itu dianalisis. Jadi itulah yang menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya elastisitas permintaan. Jadi selanjutnya kita akan membahas contoh soal mengenai elastisitas permintaan. Jadi kita akan menghitung bagaimana ketika terjadi tingkat perubahan jumlah barang yang diminta terhadap tingkat perubahan harga. Nanti kita akan menghitung bagaimana termasuk dalam jenis elastisitas atau termasuk dalam jenis elastisitas permintaan yang mana? Apakah elastis, inelastis, atau seperti apa?
Ini merupakan contoh soal untuk menghitung perubahan jumlah barang yang diminta dan perubahan harga. Jadi diketahui harga awal sebesar Rp15.000 dengan permintaan barang 800 unit, kemudian terjadi perubahan harga turun menjadi 12.500 dengan permintaan sebesar 1.200 unit. Sebagaimana hukum dari permintaan, ketika harga turun, maka permintaan akan meningkat ataupun sebaliknya. Nah, kita akan mencari bagaimana koefisien elastisitas permintaannya. Rumus yang kita gunakan adalah E sama dengan P per Q dikali delta Q per delta P. Jadi delta Q merupakan perubahan jumlah permintaan, delta P perubahan harga barang, P harga mula-mula, Q jumlah permintaan mula-mula, dan E elastisitas permintaan atau penawaran. Jadi diketahui P sama dengan 15.000, Q sama dengan 800 unit, delta P sama dengan 12.500, delta Q sama dengan 1.200. Kita akan mencari bagaimana koefisien elastisitas permintaannya. Jadi kita masukkan rumus yang tadi, yaitu E sama dengan P per Q dikali delta P per delta Q. E sama dengan, tadi P-nya sebesar 15.000, Q-nya sebesar 8.000. Jadi 15.000 per 800 unit dikali delta P-nya. Jadi delta P ini kita mencari perubahan jumlah barang atau unit barang yang diminta. Itu tadi perubahannya 1.200. Ini dikurang dengan jumlah permintaan mula-mula atau barang awal, yaitu 800 unit per delta Q juga seperti itu. Jadi kita menghitung berapa perubahan harganya. Perubahan harganya delta P yaitu 12.500 dikurang dengan harga awal 15.000. Jadi kita hitung E sama dengan 15.000 per 800 unit dikali, ini hasilnya menjadi 400 per ini min 2.500. Nah, E sama dengan, ini caranya kita kali silang, jadi 15 ini kita bagi silang, ini menjadi 6 per min 2 sama dengan min 3 hasilnya. Nah, jadi kita abaikan saja minnya, ini menjadi 3. Negatif diabaikan atau minnya kita buka. Jadi nanti kita akan mengetahui kalau hasilnya 3, koefisien elastisitasnya ini masuk ke dalam jenis elastisitas permintaan seperti apa.
Itu tadi contoh soal dari elastisitas permintaan. Jadi kita sudah menghitung bagaimana tingkat perubahan elastisitas permintaannya dan didapatkan nilai 3 untuk tingkat elastisitas permintaannya. Sekarang kita akan menganalisis nilai 3 ini termasuk ke dalam jenis elastisitas permintaan apa. Tadi kan kita sudah mengetahui jenis-jenis dari elastisitas permintaan. Ada yang permintaan elastis, kemudian permintaan inelastis, kemudian permintaan uniter, permintaan elastis sempurna, dan permintaan inelastis sempurna. Nah, contoh soal yang tadi yang sudah kita kerjakan itu masuk ke dalam kategori elastisitas permintaan yang mana? Karena tadi nilai koefisien yang kita dapatkan itu 3, maka 3 ini lebih besar dari 1. Berarti bisa disimpulkan bahwa contoh soal tadi yang kita bahas itu masuk ke dalam kategori permintaan elastis. Di mana permintaan elastis apabila rasio atau koefisien jumlah barang yang diminta terhadap persentase perubahan harganya itu lebih besar dari 1. Baik teman-teman, itu tadi video pembahasan mengenai elastisitas permintaan. Saya berharap semoga teman-teman sekalian bisa mengambil pelajaran atau bisa dijadikan bahan dari video ini. Semoga kalian juga bisa lebih paham mengenai cara menghitung elastisitas permintaan. Nah, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa komen dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bisa menyebar manfaat yang lebih banyak. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.